Halo Indonesia, halo teman-teman semua. Kembali lagi kita di Persepsi Podcast, salah satu program kerja Departemen Kajian dan Aksi Strategis BMVOI 2023. Hari ini kita akan berbincang terkait isu korupsi dan tentunya telah hadir nih di antara kita semua sosok yang tak asing lagi tentunya di telinga teman-teman semua, terutama teman-teman yang mengikuti isu korupsi di Indonesia, yaitu Pak Novel Baswedan. Terima kasih Pak Novel sudah meluangkan waktunya Sama-sama. hadir di Persepsi Podcast kita hari ini. Nah, Pak Novel, kabarnya gimana nih Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat dan bersemangat. Alhamdulillah. Dan yang jelas ini podcast yang keren. Siap, terima kasih Pak Novel. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita hari ini, kita mau tanya-tanya nih sama Pak Novel. Pak Novel, sejauh ini beberapa waktu kebelakang kesibukan Pak Novel apa aja nih Pak? Setelah mungkin sudah tidak aktif di KPK lagi Pak. Ya, setelah saya diberhentikan dari KPK bersama dengan kawan-kawan tentunya, dengan TWK yang abal-abal itu. Betul sekali. TWK yang tidak jelas ya. TWK yang tidak akuntabel dan tidak transparan dan manipulatif. Saya udah cek itu semua dan upaya-upaya hukum sudah kita lakukan. Kemudian saya dan kawan-kawan berpikir untuk bisa berkontribusi dengan masalah upaya pemberantasan korupsi. Akhirnya Kapolri menawarkan atau paling tidak mengajak agar kami bisa berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Polri, dan dibentuklah wadah yang namanya Satgas Khusus Pencegahan Korupsi di bawah Kapolri langsung. Jadi bukan di bawah Kabar Reskrim atau siapa, di bawah Kapolri langsung. Dan saya termasuk yang memimpin karena saya wakil ketuanya, dan ketuanya adalah mantan deputi di KPK. Dan upaya-upaya dilakukan banyak yang bisa dijalankan ya, karena kami bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Bukan hanya itu, tapi kita juga memotret beberapa permasalahan dan kita mendorong untuk ada perbaikan dan memberikan rekomendasi. Kadang-kala diterima, kadang-kala tidak. Yang penting kan kita lakukan upaya dengan sungguh-sungguh. Sepakat Pak, ini kita berusaha dulu kasih yang terbaik, betul ya Pak? Ya, betul. Berarti sekarang di Satgasus ya Pak, penanganan terkait korupsi juga? Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi. Ya. Saat ini sedang apa Pak aktivitas yang ada di Satgasus itu Pak? Iya. Kalau terkait dengan pencegahan korupsi yang sedang dilakukan sekarang ini, kami bekerja sama dengan Itjen Kementerian Keuangan dan PPATK. Kita mempotret permasalahan di kepabianan. Ini masalah besar, karena pendapatan negara ini terbesar dari pajak, nomor 2 kepabianan. Bea cukai lah gitu ya. Dan potret ini sedang kita lakukan dan kita berharap dalam waktu dekat kita bisa mendorong untuk ada pembahasan perbaikan sistem dan lain-lain untuk upaya pencegahan korupsi. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melihat potensi-potensi korupsi agar bisa melakukan perbaikan sistem. Kita juga melakukan upaya-upaya lain di Kementerian Pertanian, ESDM, ada beberapa lagi yang lain, saya lupa satu persatu ya, cuman banyak yang bisa kita lakukan. Baik, berarti sejauh ini banyak sekali yang sedang dikerjakan di Satgasus Pencegahan Korupsi ini ya Pak. Betul. Semoga Pak Novel dan teman-teman rekan-rekan di sana bisa lancar terus, yang pastinya bisa lebih berjaya mungkin dibanding KPK ya Pak. Ya, paling tidak begini, kita mengisi ruang untuk berkontribusi. Karena hari ini KPK sedang ada yang bilang sedang ICU gitu. Wah, betul sekali. Jadi nggak bisa diganggu kan. Ngomong-ngomong KPK yang sedang ICU ini, masuk nih Pak Novel ke topik kita hari ini. Ya. Karena baru-baru ini Indonesian Corruption Watch atau ICW memberikan nilai A ini Pak Novel untuk KPK. Nah, apa nilainya? E. Nilai E Pak. Serius Pak. Itu kalau mahasiswa ngulang Pak. Waduh. Nggak lulus itu. Nah, dari ICW sendiri kenapa akhirnya memberikan nilai E? Karena dianggap KPK hanya mampu mengungkap 15 kasus Pak dari 60 kasus yang ada. Atau kalau kita presentasikan hanya 25% gitu Pak. Nah, menurut Pak Novel sendiri, kondisi KPK yang
mendapat nilai A, kemudian juga ya publik bisa melihat semakin menurun. Itu bagaimana Pak Novel? Apakah KPK yang ada saat ini sudah jauh berbeda ketimbang zaman Pak Novel terdahulu misalkan? Gini, kalau membahas soal KPK, kita sebetulnya kompleks sekali permasalahannya. Sepakat. Tapi kita mulai dengan hal terkait dengan peraturan undang-undangnya dulu. Baik. Kita tentu ingat bahwa mahasiswa dan aktivis anti korupsi telah berupaya mencegah upaya pemerintah dan DPR tentunya dalam rangka melemahkan KPK, yaitu dan kemudian berhasil dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Korbannya banyak sekali, banyak mahasiswa yang menjadi korban dari upaya tadi. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan semuanya terjadi. KPK-nya dipasung, KPK-nya justru malah menjadi bagian dari permasalahan korupsi itu sendiri. Bahkan bukan hanya undang-undangnya saja, paket pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR justru orang yang bermasalah. Jadi ini sebetulnya mau disuruh beratas korupsi atau disuruh berbuat korupsi gitu. Betul. Kan kacau. Nah, hal-hal begini yang kemudian kita bisa lihat dari satu sisi itu. Sisi yang kedua adalah kita tentu ingat bahwa setelah Undang-Undang Nomor 19 pun disahkan, kemudian ada upaya dari banyak aktivis, banyak tokoh melakukan GR ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19. Dan kemudian saya bersaksi di situ, saya menjadi saksi di situ. Dan kemudian beberapa poin yang melemahkan itu dibatalkan. Walaupun masih banyak lagi poin-poin lain yang justru itu krusial. Contohnya ketika KPK itu pegawainya adalah ASN. Bukan kita benci sama ASN, tidak. ASN mestinya harus profesional, harus independen, harus baik. Tapi masalahnya dengan menjadi ASN, maka pegawai KPK itu rentan diintervensi. Kenapa? Karena untuk berkarir mau diperlukan hubungan dengan kementerian atau lembaga lain. Untuk bisa pendidikan juga terkait dengan kementerian lembaga lain. Begitu juga dengan sanksi apabila ada permasalahan juga berhubungan dengan kementerian lembaga lain. Hal ini yang kemudian bisa menjadi ruang untuk terjadinya intervensi. Padahal di beberapa konvensi yang diikuti oleh Indonesia itu disyaratkan negara Indonesia sebagai peserta itu disyaratkan agar negara peserta dalam hal ini Indonesia itu membuat lembaga anti korupsi yang independen dan juga pegawainya yang independen dan dilindungi dalam melakukan tugas. Nah, ini praktek-praktek yang kemudian menjadi masalah karena dengan adanya perubahan-perubahan tadi. Dan kalau kita lihat apa yang setelah terjadi setelah itu, ternyata walaupun dalam keadaan sulit, ternyata pegawai-pegawainya masih bisa melakukan tugas dengan effort yang lebih tentunya, effort yang lebih berat, dan berhasil melakukan OTT 2 menteri, mengungkap kasus-kasus pajak besar-besar. Tapi kemudian justru pengungkapan itu dianggap sebagai masalah gitu. Saya khawatir, tapi bukan sekedar khawatir, saya juga meyakini. Saya meyakini bahwa beberapa oknum atau pihak tertentu terganggu dengan kejadian itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia kemudian melakukan upaya untuk menyingkirkan orang-orang KPK yang bekerja baik. Saya ikut dalam kelompok itu dikeluarkan. Dan itu akrobat ya, akrobat hukum. Karena kalau kita lihat dari narasi hukumnya jelas bermasalah. Gugatan yang kami lakukan pun sebetulnya substansinya tidak ditolak oleh pengadilan, tapi kemudian seolah-olah dibuat bahwa itu sudah dan lain. Tapi sedang apa itu belum selesai lah. Dan dari perspektif itu tentunya kita melihat tadinya KPK yang kita melihat dipasung sekarang sudah di ICU. Kenapa saya katakan begitu? Sebelum saya keluar, saya dan kawan-kawan berhasil menemukan atau oknum penyidik namanya Robin, tentunya kan sudah sidang, sudah putusan hukum. Itu dia membocorkan informasi di KPK untuk mendapatkan uang. Nilainya berapa? Lebih dari 11 miliar. Ini pegawai baru, saya pun nggak kenal. Disebut namanya Robin, saya nggak kenal. Lo bayangin. Dan itu diduga dia tidak sendiri. Dan kami melapor, ini orang harus diusut semuanya, harus dicari. Tapi ternyata justru tidak ada kesungguhan untuk mencari. Dugaan
ada pejabat-pejabat tertentu yang terlibat. Saya nggak yakin cuma di level bawah. Yang pertama itu. Dan kita melihat itu sebagai tadi, bukan lagi isu, menjadi permasalahan sendiri. Bukan hanya di level pegawai, pimpinannya pun bermasalah. Pimpinannya kemudian dilaporkan terkait dengan menggunakan fasilitas helikopter mewah untuk keperluan pribadi. Yang diduga bukan hanya menggunakan, tapi siapa yang bayar gitu. Saya meyakini pembayaran itu dilakukan oleh pihak berperkara. Bayangkan, kalau sampai seperti itu, apa yang mau bisa diharapkan? Dan bukan sampai di situ saja. Pimpinan yang satu lagi, yang namanya Bu Lili, dia menerima suatu pemberian berupa tiket untuk nonton MotoGP di Mandalika. Bukan hanya tiket, diduga juga tiket perjalanannya, akomodasinya juga. Dan itu bukan satu tiket, diduga lebih dari 10 tiket. Lalu yang lain siapa? Dan kemudian, walaupun dilaporkan, prosesnya tidak diusut ketika dia mengundurkan diri. Padahal diduga dia tidak sendiri menerima. Kalau terus dia mengundurkan diri, yang lain nggak diusut, berarti kan mundurnya dia juga melindungi orang-orang yang ada di dalam KPK. Permasalahan-permasalahan itu yang kemudian mengkhawatirkan. Dan bukan sampai di situ saja, masih banyak lagi yang lain. Kita perlu ingat ya, bahwa orang berbuat korupsi itu pasti nggak mungkin terang-terangan. Betul. Kalau terima suap nggak mungkin dong, transfer ya ke gue ya, nggak mungkin kan. Nggak mungkin dong pemberi suapnya, kita udah terima dulu dong, nggak mungkin kan. Artinya proses mencari bukti itu bukan hal yang mudah. Nah, ketika kemudian ada indikasi-indikasi seperti itu, harusnya dilakukan pendalaman. Bahkan ada dugaan oknum penyidik yang sampai menerima uang sampai puluh, bahkan lebih dari 100 miliar diduga. Dan ini belum diusut dengan tuntas oleh KPK. Dan bahkan pegawainya itu sudah keluar katanya. Nah, hal-hal begini kan menjadi masalah serius. Terus apa yang mau diharapkan ketika KPK-nya bukan saja bermasalah karena tidak memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, tapi bermasalah dengan korupsinya itu sendiri. Nah, bukan cuma sampai di situ. Baru-baru ini kita juga mendengar, bahkan ada media sosial, Twitter, kalau masalah namanya Rakyat Jelata, Rakyat Jelata itu kan biasanya ngomongnya itu apa adanya gitu kan. Kebetulan fakta yang disampaikan juga saya yakin benar, bahkan detail sampai dokumen-dokumen yang teknis itu juga diupload di Twitter itu. Kenapa saya kemudian menggarisbawahi itu? Mungkin ada orang-orang di internal KPK yang sudah muak dengan segala macam ini. Apa yang dia ungkap di Rakyat Jelata ini adalah yang diduga perbuatan ketua KPK yang membocorkan data penyelidikan di Kementerian SDM berkaca dari kasus Robin. Masa iya bocorkan data itu gratis gitu. Masa iya bocorkan data itu hanya iseng, nggak sengaja? Nggak mungkin. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini terjadi, lalu kita mau harapkan apa? Maka di beberapa waktu yang lalu saya kembali ke KPK. Setelah lebih dari 2 tahun saya nggak di KPK, saya balik ke KPK, datang ke KPK untuk melaporkan peristiwa itu agar Dewan Pengawas memproses. Mestinya Dewan Pengawas ini bersemangat untuk memproses. Betul, Pak. Kenapa? Karena faktanya jelas, pelapornya itu progresif gitu. Yang melapor ini bersemangat gitu. Harusnya kan dia senang gitu. Apakah dia senang kalau pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan menyimpang itu ditutupi gitu? Harusnya nggak suka Dewan Pengawas. Kalau dia menutupi atau tidak suka membuka fakta-fakta pelanggaran, itu namanya Dewan Was-Was gitu. betul. Atau Dewan Dewan Penyelamat gitu kan. Itu kan nggak begitu mestinya. Nah, ini yang mestinya diungkap, dan seingat saya laporannya itu juga disampaikan ke Barreskrim dan Polda Metro. Semoga saja perbuatan-perbuatan jahat seperti ini diusut secara pidana, nggak boleh dibiarin. Kalau dibiarin, apa yang kita harapkan dari masa depan KPK? Betul. Karena memberantas korupsi, dulu-dulu isu yang kita selalu bawa adalah bagaimana dukungan pemerintah untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh gitu ya. Bagaimana perlawanan balik atau serangan kepada KPK itu bisa kita jaga, jangan sampai KPK-nya diganggu dalam menegakkan hukum. Bagaimana bisa menegakkan berantas korupsi dengan
dengan lebih optimal dan lain-lain. Hari ini kita nggak sedang bicara itu. Kita sedang bicara bagaimana korupsi di KPK-nya diberesin. Iya, setuju Pak. Jadi sebelum kita jauh bahas pemberantasan korupsi Indonesia, KPK-nya dulu nih gitu ya Pak yang masih bermasalah. Gitu. Nah tadi kalau teman-teman kita bisa menilai gitu ya opini dari Pak Novel, tentunya kita bisa lihat bahwa revisi undang-undang KPK ya Pak, yang menurut pemerintah sebagai salah satu cara memperkuat KPK, nyatanya hingga saat ini tuh belum terlihat gitu ya Pak komplit. Atau begini, seandainya ada yang mengatakan itu memperkuat KPK, coba digambarkan deh. Iya, sepakat betul. Coba dijelaskan memperkuatnya dari sisi mana gitu. Karena saya pernah hadir di konvensi UNODC di Abu Dhabi. Waktu itu dari wakil pemerintah adalah Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli. Itu di forum mengatakan bahwa undang-undang KPK yang baru itu membuat KPK lebih comply dengan masalah HAM. Waktu itu saya tanya sama pejabat orang-orang dari Kemenkumham, coba jelaskan dari mana HAM-nya. Kan nyambung. Disampaikan bahwa katanya dengan adanya kewenangan SP3 itu berarti lebih comply dengan HAM. Nah, logikanya tuh bisa dipahami gitu. Justru dengan adanya SP3 itu menjadi ruang untuk intervensi. Dengan adanya SP3 menjadi tanda kutip ya, KPK-nya boleh tidak berhati-hati. Iya, betul. Pilih mana? Membahas pembuktian itu dilakukan dalam suatu expose tertutup, apa dilakukan di pengadilan secara terbuka. Iya. Yang lebih akuntabel dan transparan mestinya di pengadilan kan. Pengadilan. Apakah itu berarti melanggar HAM? Jadi logikanya nggak nyambung gitu. Cocok logi ya, lebih cocok logi ya Pak, dicari-cari yang nyambung gitu ya. Iya, ini lebih pada ngawur gitu. Siap. Jadi menarik banget sebetulnya membahas tadi, sedikit sudah dibahas juga sama Pak Novel ya, terkait pimpinan KPK. Jadi ya seperti yang kita tahu ya Pak, pimpinan KPK saat ini gitu ya, banyak sekali kontroversinya ketimbang prestasinya gitu. Nah sebetulnya Pak, ini kan kontroversi yang dilakukan olehnya itu bukan hanya ketika menjadi pimpinan KPK, jauh ketika sebagai deputi penindakan pun dia sudah melakukan kontroversi tersebut. Jadi menurut Pak Novel sendiri, apa sih Pak sebetulnya dasar pemerintah hingga akhirnya memutuskan beliau menjadi ketua KPK gitu Pak? Ya, saya kalau kenapa saya bingung, nggak paham saya. Karena apa? Ketika menjadi deputi penindakan pun dia bermasalah. Dan sehingga kemudian mungkin apakah kehendaknya diri atau dari institusi Polri narik dia, saya nggak paham. Tapi yang jelas dia keluar dalam kondisi bermasalah. Dan bermasalahnya bukan 1-2 perkara, banyak perkara, lebih dari 10 perkara. Jadi sangat serius gitu. Dan perlu diingat, pimpinan KPK hari ini juga sedang JR Undang-Undang Nomor 19. Tapi JR-nya bukan dalam rangka mendukung agar KPK itu menjadi lebih kuat, pelemahan KPK itu bisa diperbaiki, bukan. Tapi karena kepentingan pribadi. Karena ada satu pimpinan KPK yang hari ini usianya baru 49. Ya, namanya Gufron. Betul. Nah, dia ini karena undang-undang KPK yang baru mensyaratkan umur 50, dia nggak bisa. Dia minta agar pimpinan KPK itu masa tugasnya bukan 4 tahun tapi 5 tahun. Kalau 5 tahun depan dia sudah bisa daftar lagi. Betul. Hanya karena masalah sepele ini kemudian dia gugat gitu. Jadi saya kok agak kalau saya bilang prihatin, udah terlalu sering gitu ya. Sedih gitu. Sedih melihatnya. Kok bisa-bisanya karena kepentingan pribadi dia JR, tapi selama ini kepentingan pemberantasan korupsi dia nggak peduli gitu. Betul. Saya pikir, kok udah berubah ya pimpinan KPK sekarang. Lebih mementingkan kepentingan pribadinya gitu ya Pak. Bahaya itu. Nah sekedar info teman-teman yang tadi Pak Novel sampaikan itu, jadi memang saat ini sedang terjadi gitu. Salah satu pimpinan KPK Pak Gufron mengusahakan agar masa jabatannya diperpanjang ya Pak selama 1 tahun lagi. Karena syarat untuk menjadi pimpinan KPK itu usianya harus 50 tahun, betul ya Pak? Jadi sangat disayangkan dan aneh sebetulnya ketika dia berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya pribadi ketika ada kepentingan yang lebih besar. Menurut Pak Novel nih, babak selanjutnya apa nih Pak dari usaha memperjuangkan kepentingan pribadi ini Pak? Ya, tentunya gini ya. Kalau sudah orientasinya bukan orientasi untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, terus kredibilitasnya selama ini bermasalah, apalagi integritasnya juga saya nggak percaya gitu paling tidak kan. Saya khawatir di tahun politik orang-orang begini mudah digunakan untuk kepentingan politik tertentu, dan itu nggak boleh ada. Nah, oleh karena itu
memberantas korupsi itu sebetulnya harapan kita semua. Kalau kita lihat korupsi kalau banyak sekali terjadi, dampaknya ke kita. Hari ini saya mau katakan bahwa praktek korupsi dari mana-mana. Udah semakin parah. Dulu saya berantas korupsi itu kita bicara paling 10 miliar. Sekarang bicara 10 triliun. Tadi Pak Novel, bahwa Pak Novel mengatakan kita tetap harus optimis, juga tetap harus mengkritisi KPK sebagaimana mestinya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti yang kita tahu gitu, saat ini mungkin pihak yang bisa kita andalkan tuh Dewan Pengawas, Pak Novel, yang katanya menurut Pak Presiden kita itu menjadi pihak yang bisa membuat KPK jauh lebih baik. Nah, menurut Pak Novel, karena menurut kami nih, teman-teman dan juga mungkin publik di luar sana melihat Dewan Pengawas nih belum berkontribusi banyak gitu, Pak. Nah, menurut Pak Novel sendiri, kira-kira Dewan Pengawas ini esensinya dibutuhkan nggak sih Pak di KPK? Saya ketika tahun 2020 awal, ketika waktu itu JR ke MK, saya ditanya begitu oleh Pak Anwar Usman, ketua, sekarang jadi ketua, waktu itu ketua majelis. Dia tanya, menurut saudara saksi, kira-kira Dewan Pengawas diperlukan? Saya bilang nggak perlu. Jadi kalau ditanya sama Farel, sekarang jawabannya masih sama. Nggak perlu ya Pak. Itu poin pertama. Apakah kita nggak menghormati orang-orang? Bukan, kita bukan nggak menghormati. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan ketika melaporkan kembali Firly Bahuri yang diduga membocorkan dokumen rahasia. Itu selain dari melaporkan, saya juga memprotes. Kebetulan yang menemui atau yang menerima adalah Ketua Dewan Pengawas, Pak Tupak Panggabean, Pak Tupak Panggabean ya. Beliau bilang kita protes, banyak hal yang protes. Protesnya nggak usah sampaikan lah ya. Karena terlalu apa ya. Saya protesnya karena sayang gitu. Masa sih Dewan Pengawas yang katanya orang-orangnya berintegritas, tapi kemudian justru tidak bisa memenuhi harapan masyarakat, atau paling tidak bisa menunjukkan sikap yang jelas terhadap masalah penyimpangan-penyimpangan yang serius. Ternyata Pak Tumpak bilang begini, kami itu Dewan Pengawas diberikan tugas tapi nggak diberi kewenangan. Ini kan lucu. Saya bilang, loh, Bapak kan ahli hukum. Kalau Bapak tahu Dewan Pengawas dan diberikan kewenangan, kenapa mau? Yang kedua, setelah berapa lama jadi Dewan Pengawas, kenapa nggak mundur aja? Ya masa sih diberi tugas nggak diberi kewenangan? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang tidak diberikan kewenangan, tapi kenapa selama ini bisa bekerja? Artinya dalam kegiatan pengawasan operasional, beliau, paling tidak mereka, Dewan Pengawas, itu bertindak progresif. Walaupun nggak diberi kewenangan, dia berupaya untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan baik. Tapi kalau ketika mengawasi, kenapa nggak progresif? Ini kan mengawasi perilaku maksud saya. Kenapa nggak progresif? Kenapa contohnya? Ketika sudah menjadi masalah publik begini, sudah menjadi sudah banyak yang kemudian tidak percaya dengan Dewan Pengawas, kenapa nggak dia libatkan saja tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat yang integritasnya masih dipercaya publik? Silahkan dipilih, kan banyak. Tapi kenapa nggak lakukan itu? Alasannya undang-undang tidak memperbolehkan. Loh, tapi kan melakukan kewenangan-kewenangan kan juga nggak dinyatakan dibolehkan. Kenapa dalam hal itu beliau atau mereka progresif, di sisi yang lain tidak progresif? Nah, disinilah yang menjadi permasalahan. Jadi kondisi Dewan Pengawas ini sebetulnya buat si malakama, buat Dewan Pengawas diri, dan juga buat bagaimana cara menindak perilaku-perilaku menyimpang yang ada insan di KPK, baik pimpinan ataupun pegawai. Nah, kalau terus kemudian tidak ada mekanisme yang benar, terus bagaimana? Siapa yang melakukan? Bahkan seandainya Dewan Pengawas punya bukti yang sangat serius, yang sangat konkret, penting, jelas, valid atas perilaku pimpinan KPK yang bersalah, Dewan Pengawas tidak berwenang untuk memberhentikan. Cuman maksimal dia bisa menyarankan kepada pimpinan KPK untuk mundur. Syarat kan boleh diterima, boleh enggak? Iya, betul. Kalau nggak diterima, ya nggak bisa. Artinya Dewan Pengawas nggak bisa apa-apa gitu. Itulah posisi Dewan Pengawas kalau bisa saya kabarkan. Jadi seperti itu ya Pak? Ya. Jadi makanya publik mungkin melihat banyak laporan masuk ke Dewan Pengawas, tapi progresnya itu minim ya karena gitu ya Pak? Kecuali kalau terkait pegawai. Iya. Terkait pegawai,
biasanya cepat itu. Betul. Kalau terkait pimpinan, nggak tahu, saya nggak paham lah. Nah, yang terbaru kan memang Pak Novel dan juga para pimpinan Ya. KPK melaporkan gitu ya dugaan terhadap Pak Firly Bahuri. Ya. Progresnya sekarang sudah sampai mana Pak kalau boleh tahu? Sekarang ada beberapa pihak yang diperiksa. Sebetulnya ini kasus simpel, ini bukan kasus rumit. Iya. Karena semua bukti ada di KPK. Iya. Semua saksi ada di KPK. Sedikit lah ada yang di luar. Dan rasanya Dewan Pengawas tidak perlu waktu lama. Tapi kok saya menduga sebelum pimpinan KPK ini berakhir nggak diputus tuh. Nah, kita lihat tadi betul nggak dugaan saya. Betul. Karena menarik banget gitu ya teman-teman dan juga Pak Novel gitu bahwa kita sudah sering dipertontonkan oleh kontroversi para pimpinan KPK, tapi rasanya antara apa ya kalau orang Indonesia bilangnya dablek gitu ya. Ya, tapi tetap gitu bertahan pada posisinya seolah-olah tidak merasa salah gitu ya Pak, dan atau kebal hukum mungkin ya Pak. Ya itu yang kekacauannya luar biasa. Bayangkan pimpinan KPK yang sudah mundur kemarin, Ibu Lili. Ya, itu ketika masih posisi bermasalah, kemudian dia punya sesi berbicara soal integritas. Gimana tuh? Luar biasa. Kalau saya lebih bagus sudahnya nggak usah. Saya nggak pantas bicara kan gitu ya harusnya. Tapi kalau tetap mau bicara, yang mendengar gimana kira-kira? Pasti ketawa-ketawa lah gitu. Sepakat betul Pak. Menarik teman-teman ya, semoga bisa ada perubahan gitu ya Pak, entah dewasnya, entah pimpinannya yang introspeksi ya Pak. Ya harus ya. Tapi kalau mengharapkan dari sisi dirinya sendiri, rasanya susah. Betul. Dan kebiasaan orang kalau sudah terlanjur berbuat menyimpang, berbuat masalah, itu kecenderungan untuk kembali berbuat baik agak berat. Kecuali ada suatu kekuatan yang bisa memaksa. Jadi peluang kita adalah bagaimana kita bisa mengkritisi dan mendesak pemerintah untuk menunjuk panitia seleksi yang kredibel. Orang yang punya integritas, orang yang sayang dengan negeri ini. Betul. Bukan orang yang nggak peduli. Nah, ketika bisa ditunjuk yang begitu, harapannya mereka bisa melakukan tugas dengan benar, menunjuk calon pimpinan KPK adalah orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya dengan proses yang objektif, akuntabel, dan transparan. Nah Pak, kalau boleh diceritakan gitu ya Pak ke teman-teman yang juga nanti akan menonton gitu, perjalanan proses pemilihan Firly Bahuri di tahun 2019 itu apakah panselnya sudah sesuai atau ada terindikasi hal yang tidak semestinya gitu Pak? Ya, memang panitia seleksinya dibicarakan banyak pihak, ada banyak konflik of interest. Tapi sebaiknya kita nggak usah bicara yang lalu, kan percuma juga kita ngomongin. Toh juga faktanya sudah pimpinan KPK orang-orang bermasalah dan mereka juga nggak malu tuh, nggak merasa perlu minta maaf ke publik gitu. Betul. Yang kita harapkan adalah ke depan. Karena apa yang sudah terjadi ini tentu nggak mungkin kita terus ubah sekarang kan. Jadi saya pikir ke depan itu menjadi lebih penting. Betul, sepakat Pak. Nah teman rakyat Indonesia nih Pak, seringkali dikasih data terkait indeks persepsi korupsi yang selalu jadi patokan untuk menilai sejauh mana penanganan korupsi di Indonesia termasuk kinerja KPK sendiri. Nah sebetulnya kan kalau kita melihat data tersebut juga tahun ke tahun mengalami penurunan gitu. Nah menurut Pak Novel sendiri, sebetulnya seberapa penting sih Pak indeks persepsi korupsi ini untuk akhirnya berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, memang begini ya, untuk penilaian harus ada. Pakai standar apa? Itu harus disepakati. Kalau belum ada, indeks persepsi korupsi yang ada sekarang ini rasanya cukup lumayan bisa digunakan. Walaupun poin-poin penilaiannya bukan hanya soal masalah pemberantasan korupsi. Di situ ada indeks demokrasi, ada lagi indeks apa lagi ya? Saya lupa. Indeks politik atau apa saya lupa ya. Jadi dan kemudahan berbisnis, ada beberapa poin ya di situ. Jadi tidak hanya terkait pemberantasan korupsi, tapi kan kita bisa ambil di poin mana yang kita mau ukur. Kalau logikanya begini, seandainya pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan efektif, dengan baik, maka indeks penegakan hukum juga akan membaik. Kenapa? Ya penegak hukum kan bisa berbuat masalah sekarang ini karena mereka korupsi juga. Iya kan? Begitu juga dengan kemudahan berbisnis. Kemudahan berbisnis yang akan terdampak dengan pemberantasan korupsi yang konsisten dan akan menghasilkan yang baik. Pasti selama ini, kenapa kemudahan berbisnis itu menjadi buruk di kita? Karena banyak pungli. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan konflik of interest dan lain-lain.
Dan bicara lagi dengan indeks demokrasi, kenapa politik kita ini menjadi masalah? Kita sering bicara politik biaya tinggi, segala macam. Ya karena orang yang mau mengambil posisi itu masih melihat bahwa ketika nanti saya menjadi pejabat publik, saya bisa korupsi. Betul. Kalaupun korupsi, kemudian ada resiko tertangkap, resikonya kecil. Kalaupun resiko itu terjadi, uangnya masih bisa diselamatin. Kalaupun itu masih terjadi dan ternyata ada beberapa aset yang disita, dia masih bisa mengupayakan dalam mekanisme proses pemasyarakatan dengan hidup yang nyaman gitu. Karena dia tahu kasus dia sel mewah segala macam. Jadi problematika itu terjadi semua karena korupsi. Tapi kalau korupsinya bisa dilakukan upaya pemberantasan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh, pastilah indeks-indeks yang lain akan lebih baik. Dan tadi kembali lagi kepada masalah politik. Kalau kemudian pejabat publik untuk berbuat korupsi begitunya sulit, kalaupun seandainya tetap bisa dilakukan, hampir bisa dipastikan ada recordnya, suatu hari akan terungkap. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau keluar uang untuk jadi pejabat publik? Pastilah mekanisme itu akan diperbaiki gitu. Jadi kalau kita mau perbaiki dari mana? Dari pemberantasan korupsi dulu yang benar. Setelah itu sektor mana dulu yang disasar? Sektor politik dan penegakan hukum. Dua sektor ini akan mempengaruhi yang lain. Kalau penegak hukumnya beres, dia akan melakukan tugas dengan benar dan melakukan penindakan atau perbaikan di sektor-sektor yang lain. Tapi kalau penegak hukum bermasalah, masalah ekonomi, kebocoran di sana sini, pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan pembangunan yang sama sekali nggak bermanfaat, itu akan terus terjadi. Begitu juga dengan politik. Kalau politiknya ternyata masih transaksional, masih pakai uang yang jumlahnya sangat banyak dan nggak rasional, terus siapa orang baik mau masuk politik? Nah itu kan akhirnya problem semua. Nah tentu upayanya paling masuk akal adalah pemberantasan korupsi diperbaiki. Setelah itu sektor yang duluan diperbaiki mana? Penegakan hukum dan politik. Dan kita bisa lihat semua negara maju tidak ada yang penegakan hukumnya korup sekali, tidak ada. Betul. Kalau agak korup sedikit, saya kira hampir semuanya. Betul. Karena masalah-masalah penegakan hukum ini kan peluang korupsinya banyak. Iya. Berarti ya korupsi memang tidak bisa hilang sepenuhnya, tetapi bisa dimaklumi gitu ya Pak, di beberapa negara yang maju tetap ada, tetapi sangat jelas bahwa penegakan hukumnya dijaga dengan baik gitu. Betul. Bicara penegakan hukum nih Pak, kita saat ini menurut saya pribadi ya, banyak diperlihatkan oleh para penegakan hukum di Indonesia ada kecenderungan viral base nih Pak. Jadi ketika udah viral baru diproses gitu. Nah Pak Novel sendiri melihat nggak sih Pak di KPK ini ada kecenderungan mengikuti tren ini gitu Pak? Karena misalkan ada Rafael Alun gitu ya kemarin, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Lampung, ataupun juga Kepala Bea Cukai Makassar gitu, baru diproses ketika netizen heboh gitu. Nah Pak Novel melihat tren ini sebagai apa gitu? Iya. Memang kalau kita melihat trennya itu mestinya dari dua perspektif. Perspektif pertama yang positifnya dulu. Artinya peran serta masyarakat untuk peduli agak lebih meningkat nih. Mereka mau membuka ya bukti-bukti atau praktek-praktek yang nggak benar, termasuk juga gaya hidup mewah yang diduga hasil korupsi dari para pejabat. Itu bagus. Yang poin kedua, kalau kemudian ditindaklanjuti hanya karena viralnya saja, terus rencananya gimana? Gimana mau berharapkan ada suatu berkelanjutan, suatu upaya penegakan hukum yang benar dan konsisten? Ini yang harus diantisipasi dari sisi yang buruknya tadi. Dan tentunya kita berharap bahwa banyak pihak, termasuk mahasiswa, para aktivis dan banyak tokoh, untuk terus mau mengedukasi ke publik agar peran serta masyarakat yang dalam undang-undang pun sebetulnya telah diatur itu bisa didorong lebih banyak lagi dan lebih kuat lagi. Karena ketika praktek korupsi banyak, yang rugi kita semua, masyarakat. Bukan hanya masyarakatnya, lingkungannya juga rugi. Praktek korupsi sumber daya alam rusak lingkungan. Belum lagi masa depannya, masa depan diri kita semua, kelayakan hidup, belum lagi nanti kalau kita bicara ketenaga kerjaan, dan banyak lagi yang lain. Dan itu akan berdampak kepada kita semua karena praktek korupsi yang banyak. Sepakat. Berarti memang
korupsi ini menjadi dikatakan akar gitu ya Pak, untuk akhirnya menghasilkan Indonesia yang jauh lebih baik gitu. Teman-teman, jangan sampailah kita akhirnya jadi aktor yang terlibat, kalau bisa kita jadi aktor perubahan gitu ya Pak, yang terus membasmi korupsi di Indonesia. Nah mungkin Pak Novel, sebelum kita udah di penghujung diskusi ini, sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, mungkin kita boleh nih Pak minta pesan Pak Novel untuk masyarakat, terutama generasi muda yang ada di Indonesia dalam hal ini terkait pemilihan ketua KPK yang nantinya seperti Pak Novel katakan bulan Desember mungkin ya Pak akan dijalankan gitu ya. Mulai dipilih paling tidak mulai disaring mulai bulan Mei Juni. Oh, baik. Nanti biasanya diputuskan di bulan September Oktober. Boleh tuh Pak disampaikan kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan oleh kita generasi muda gitu. Ya, jadi gini. Kita tentunya telah merasakan beberapa waktu terakhir di mana pemberantasan korupsi betul-betul tidak bisa diharapkan. Dan tentunya ini menyedihkan karena praktek korupsi itu betul-betul telah menggagalkan, merintangi dan menghadang upaya pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan. Sehingga kita harus terus mendorong upaya pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Kali ini kalau kita lihat yang menjadi aktor di depan itu harusnya KPK. Nah, beberapa waktu yang lalu KPK-nya dipilih pimpinan yang ya sampai sekarang ini sangat mengecewakan. Oleh karena itu, marilah kita semua elemen masyarakat peduli memberikan perhatian soal isu ini. Bagaimana caranya kita mendorong pemerintah untuk memilih panitia seleksi yang kredibel, yang berintegritas dan bisa dipercaya untuk mau menunjuk pimpinan-pimpinan KPK yang betul-betul orang yang mau berantas korupsi, orang yang tidak punya track record berbuat korupsi, dan orang yang betul-betul berani dan cinta pada negeri ini. Kita jangan biarkan kemudian praktek-praktek korupsi betul-betul telah mencengkram negeri ini, membahayakan bagi kepentingan semua pihak, dan tentu yang rugi adalah kita semua kalau kita membiarkan. Sepakat, luar biasa. Teman-teman harus digarisbawahi itu cinta negeri ini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nantinya sepanjang proses ini mana yang paling cinta terhadap Indonesia, terutama pemberantasan korupsi gitu teman-teman. Kemudian satu kata gitu Pak, mungkin untuk penutup bagi KPK di pimpinan yang saat ini seperti apa? Satu kata. Satu kata ya. Satu kata jelek lah. Wih, luar biasa. Ya, ngomong apa lagi coba? Tapi seperti itu mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia Pak. Itu dia teman-teman. KPK satu kata jelek. Demikian teman-teman diskusi kita di Persepsi Podcast BEM-VOI 2023. Semoga bisa jadi pencerdasan untuk kita semua. Dan tentunya sekali lagi apa yang disampaikan di sini kita maknai dengan seksama agar nantinya membawa perubahan bagi Indonesia yang jauh lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Novel sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih.